Menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya yang dipandu oleh hadirin mohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua masih diberi kesempatan untuk hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam marilah kita panjatkan ke junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Tamak Sari yang diwakili oleh Pak Sekdes, yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat Desa Tamak Sari yang saya banggakan, rekan-rekan KM 3 2016. Langsung saja. Jadi tujuan kami di sini untuk mewakili teman-teman KKN Jika untuk melakukan sarasehan, pengukuhan pos daya dan lokakarya desa. Jadi sarasehan itu sebagian
dari keseluruhan tugas kami di Desa Tambak Sari, untuk tujuannya untuk sedikit memaparkan tugas-tugas dari awal sampai akhir. Mungkin dari segi progresifnya sama dan lain-lain gitu masih ada. Jadi nggak panjang lebar, mohon maaf bila ada kekurangan dari jamuannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sambutan kepala desa yang diwakili oleh kepala desa Pak Sumitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Rabbi, karena pada hari ini, hari Kamis tanggal 26 bulan Agustus tahun 2016, kita bisa berkumpul di acara sarasehan pengukuhan Posdaya dan Loka Karya Desa Tambak Sari, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, yang diusung oleh adik-adik kita ataupun rekan kita dari KKN Unisita Kabupaten Karawang. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD Tambak Sari, yang saya hormati adik-adik KKN Unisita Kabupaten Karawang, yang saya hormati segenap para perangkat desa Tambak Sari, dan yang tak lupa yang saya cintai warga desa Tambak Sari yang turut hadir dan turut serta dalam acara sarasehan ini. Pertama-tama yaitu kami perwakilan dari Kepala Desa Tambak Sari, Bapak Lurah Iji Ruswandi, sangat berterima kasih sekali. Dari awal kami sangat mengupload sekali kedatangan ataupun kehadiran adik-adik di desa kami, karena sedikit banyak ada sendera mata buat kami, yaitu dari segi sosial, karena adik-adik itu kan sumber daya manusia yang agak cukup lebih dari kita, maka kami contoh adik-adik terkait pergaulan ataupun tata bicara, sopanan, itu dari segi sosial, juga dari segi ekonomi, adik-adik telah membantu masyarakat kami sedikit, walaupun tidak banyak, tapi ada membantu terkait masalah kelompok budidaya, ya, terkait kelompok ibu-ibu yang mengemas ikan, kalau masalah itu. Dan terkait masalah kemarin, yaitu di acara Agustusan, adik-adik cukup berperan. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih, karena perlombaan catur sudah usai dan adik-adik alhamdulillah berperan sangat besar sekali di situ. Kami dari pemerintah, pihak pemerintahan Desa Tambak Sari, wabil khusus saya perwakilan Bapak Lurah Iji Ruswandi mengucapkan terima kasih sekali lagi. Dan bila mana ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu, juga rekan-rekan perangkat desa, kami mohon dimaafkan. Dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian pembacaan doa oleh Fikri padanya.
hadaitana hablana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala nabiyyina wa shallim Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Amin ya Allah. Kemudian ini seremoni acara sarana pemberdayaan dan pengabdian desa Pengabdian 2016 Desa Tambak Sari Kecamatan Desa Jaya Kabupaten Karawang. Acara selanjutnya langsung saja pengukuhan pengurus posdaya oleh kepala desa yang diwakilkan oleh sekretaris desa dengan simbol bacaan sikap. Pengukuhan posdaya. Pak Firman bisa menyiapkan di percakapannya sekarang. Saya Pak. Dibacakan ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Kepala Desa Tambak Sari Bapak Lurah Haji Ruswandi pada tanggal 21 bulan Agustus tahun 2016, Kepala Desa Tambak Sari Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang memutuskan dalam nomor 474.1 garis miring 21 garis miring keputusan desa tahun 2016 Desa Tambak Sari tentang pembentukan kelompok kerja pos pemberdayaan keluarga, yaitu yang disingkat Posdaya Dusun dan kepengurusan se-Desa Tambak Sari Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang. Kepala Desa Tambak Sari memutuskan yaitu susunan pengurus Posdaya di sini nomor 1 jabatan dalam Pokja penanggung jawab Bapak Lurah Haji Ruswandi sebagai Kepala Desa Tambak Sari. Yang kedua penasehat, yang pertama Bapak Jaja Raharja, yang kedua Bapak Tafsir Ketua BPD, yang ketiga Bapak Suharyanto, dan poin ketiga yaitu ketua yaitu Bapak Apirman Pramuja yang terpilih sebagai ketua dan disahkan oleh Kepala Desa Tambak Sari. Yang keempat sekretaris, yang pertama Komar, dan yang kedua adalah Bapak Haji Dede Rustandi. Yang kelima bendahara, yang pertama Dian dan yang kedua Sartika. Sampai dengan poin ke-13 mungkin, yaitu anggota bidang lingkungan. Yang pertama Jamal Agus Bejo Ajur Wadi. Pada tanggal 26 bulan Agustus tahun 2016 kami kukuhkan kelompok Posdaya yang ada di Desa Tambak Sari dengan diketuai oleh Apirman Pramuja. Kami sahkan dengan hormat dan disaksikan oleh warga Desa Tambak Sari diwakili oleh masyarakat Dusun Cisoma. Kami sahkan. Inti dari adanya acara ini yaitu Silang salah bisa satu 40 paling cepat 40 maksimal lobet
kami di sini akan mempresentasikan tentang apa saja yang telah kami kerjakan selama berada di Satuan Lestari dan masih ada beberapa program yang masih belum selesai. Tak bosan-bosannya kami menyampaikan terima kasih kepada para pejabat desa dan warga perwakilan yang sudah menghadiri undangan. Tanpa basa-basi, langsung aja. Setelah tadi sudah dijelaskan oleh ketua pada saat sambutan mengenai sedikit sarasehan. Apa itu sarasehan? Sarasehan itu adalah merupakan laporan hasil kegiatan tim mahasiswa KKN di Desa Tambak Sari ini. Dan setelah melalui dari kelas 1 sampai saat ini, kami sudah cukup banyak menjalankan program-program yang nanti akan dibacakan lebih lanjut oleh rekan saya. Di sini saya berperan sebagai pemateri dalam program pertama. Program pertama dari KKN ini adalah pendataan dan pemetaan. Nah, untuk pendataan dan pemetaan ini tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa banyak warga yang kurang mampu dan seberapa banyak warga yang mampu di Desa Tambak Sari. Namun dari pendataan yang kami data ini tidak seluruh desa yang kami data, melainkan perwakilannya di RT 7 RW 3. Karena mengapa demikian? Mengapa di RT 7? Karena ini merupakan prosedur dari kampus dengan alasan jika wilayahnya itu terpecah-pecah jaraknya jauh, maka di wilayah sekitar posko saja yang didata. Jika wilayahnya rapat, maka semua wajib didata. Nah, langsung saja dibacakan. Itu sudah ada gambarnya. Mungkin kalau dulu kurang enak menjelaskannya. Ini adalah dengan peta di RT 7 RW 3 Dusun Cisoma yang telah kami buat, yang mudah-mudahan menyerupai aslinya untuk letak-letak rumah dan bangunan-bangunan desa. Di sini ada keterangan yang ini, yang nomor 1 ini warna biru menandakan untuk warna biru itu menandakan bahwa keluarga itu sudah sejahtera atau sudah lebih lah dari yang lainnya, dan ada keluarga sejahtera 3 yang berwarna hijau. Di situ menandakan keluarga itu cukup mampu, dan ada yang warna coklat mampu dan warna kuning juga mampu, namun masih ada butuh campur tangan lagi dari rekan-rekan kita. Mengapa bisa kami beri warna biru untuk K3, warna hijau untuk K13, warna biru maaf, warna hijau untuk K3? Menu foto hewan. Warna coklat untuk K2 dan warna kuning untuk K1. Kami tidak sembarangan memberi warna karena ada indikator-indikator yang kami ukur untuk menandakan keluarga tersebut berada dalam zona ekonomi tersebut. Bisa ditentukan dalam halaman berikutnya. Nah, ini merupakan contoh lembaran survei yang kami lakukan pada tanggal 4 Agustus di RT 7 Dusun Cisoma. Mungkin kurang jelas ya gambarnya. Ini adalah kolom pendataan. Ini merupakan data nama keluarga. Ini sebagai contoh saja. Ini merupakan nama data keluarganya, dan yang satu lagi ini merupakan indikator-indikator yang menentukan K1, K2 dan K3-nya. Sebagai contoh, kita bisa lihat slide sebelumnya. Ya, saya ambil sampel yang nomor 2, mungkin rumahnya Bapak Tata Rasta. Baik lagi di halaman sebelumnya yang peta. Nah, ini rumah Bapak Tata Rasta. Misalkan itu, kami tandai dengan warna keluarga sejahtera 2 dengan indikator, silakan digeser lagi. Dengan indikator sebagai berikut. Untuk K1 itu kategorinya
kenapa dikasih K1 ini kan Pak Tata Rasa tadi di urutan nomor 2 itu kan checklistnya. Pada umumnya anggota keluarga itu makan 2 kali sehari. Beliau melampaui di checklist. Lalu yang keduanya, poin kedua di sini, anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda dalam satu hari. Beliau melampaui. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai, dan dinding yang baik. Di checklist juga. Bila ada anggota keluarga yang dibawa sakit, bila ada anggota keluarga yang sakit, maka dibawa ke sarana kesehatan. Beliau lakukan. Bila pasangan usia subur pergi ke untuk KB itu pergi ke puskesmas dan dilakukan juga, dan keluarganya dari yang berumur 7 hingga 15 tahun bersekolah dia ada juga, maka dia tidak masuk kategori K1. Lalu di yang keduanya, pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing dilakukan. Ini tambahan dari keluarga lanjutan dari K1 untuk memenuhi keluarga tahap 2. Paling kurang sehari sekali dari seminggu keluarga itu berkumpul bersama untuk makan dan berkomunikasi dilakukan juga. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang 1 setel pakaian, paling kurang 1 setel pakaian baru dalam setahun. Alhamdulillah juga berhasil. Lalu luas tanah rumah paling kurang 8 meter persegi untuk setiap penghuni rumah dicukupi juga. Nah, yang jadi ditanda yang menjadi penyebab Bapak Tata Rasa ditandai K2 itu di sini di indikator tahap kedua ada lebih dari 1 orang yang mencari nafkah, tapi kan kenyataannya si ibunya tidak bekerja, maka disinilah alasannya Bapak Tata Rasa tersebut ditandai sebagai keluarga K2. Dan jumlahnya jumlah keseluruhan untuk keluarga sejahtera 1 itu ada 16 rumah di RT 7, keluarga sejahtera 2 juga ada 16, keluarga sejahtera 3 ada 23, dan keluarga sejahtera ada 1, 2, 3, ada 3 di RT 7. Nah, mungkin dari peta ini bisa menjadi acuan gitu kepada masyarakat ataupun pada pemerintahan desa untuk bahwa PRTS itu udah lumayan cukup mampu, maka nanti program-programnya bisa bergeser kepada yang lebih jauh lagi gitu. Mungkin untuk materi berikutnya disampaikan oleh Subhan. Terima kasih sebelumnya kepada rekan saya. Silakan untuk materi selanjutnya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang potensi desa, kendala desa, dan solusi bersama kita yang telah dilakukan selama ini, sama program-program kerja yang telah kita lakukan dan yang sedang berjalan. Sebelumnya terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir di tempat yang insya Allah penuh barokah ini, kepada Pak Sumanta, pada Firman, kepada Pak Tabib dari BPD, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Kemudian untuk materi selanjutnya itu potensi desa. Nah, untuk potensi desa itu kita telah menghitung dan mungkin tidak bisa dihitung secara konkret ya, kalau untuk wilayah desa per inci-incinya. Itu untuk luas wilayah menurut penggunaan. Itu luas persawahan berapa ini sebenarnya? 4.000 ya? Ya, pokoknya untuk luas persawahan 4.471, sekian. Kemudian untuk luas tambak 1.501, sekian. Terus untuk luas perkarangan 71,73 sekian. Itu untuk luas perkarangan, mungkin untuk rumah-rumah atau mungkin untuk luas perkarangan semuanya.
untuk perkarangan semuanya itu. Terus untuk luas Pertamina 7.000, untuk luas perkantoran 0,233, luas pemakaman 1,500, luas lainnya 1.900 sekian. Nah untuk luas lainnya itu mungkin untuk luas lainnya lahan yang tidak terpakai seperti itu. Tapi ini untuk potensi desa itu untuk luas wilayah ini menurut geografis daerah Tambak Sari. Nah kemudian untuk potensi desa yang lainnya yaitu tentang kesadaran tentang pendidikan yang cukup baik. Alhamdulillah di Tambak Sari ini kesadaran berpendidikan alhamdulillah cukup baik, karena saya sudah survei juga ke salah satu SD dan beliau itu SD tersebut sangat berpotensi dalam bidang hal apapun, dan salah satunya dalam bidang kepramukaan, dalam bidang olahraga dan lainnya itu cukup berprestasi gitu. Karena begitu banyaknya piala yang saya hitung seperti itu. Kemudian untuk sumber daya alam yang melimpah, nah tidak bisa dipungkiri juga untuk desa Tambak Sari itu salah satu desa yang mungkin semua orang ingin tinggal di tempat itu karena sumber daya alamnya yang lumayan, yang cukup, bukan lumayan, yang cukup melimpah, yang sangat melimpah. Sama seperti dengan desa yang di daerahnya, tapi yang sebelah sana itu sudah kena abrasi. Semoga di desa Tambak Sari tidak, amin. Kemudian untuk keadaan geografis yang cukup baik karena struktur geografisnya yang sangat baik untuk bercocok tanam, bertambak dan lain-lainnya. Dan memiliki banyak UMKM. Nah ini yang sangat menunjukkan itu memiliki banyak UMKM. Nah, kemudian next untuk kendala desa. Tapi pasti semua wilayah juga pasti mempunyai kendala. Nah untuk kendala desanya salah yang saya sebutkan itu fasilitas kesehatan yang belum memadai. Seperti puskesmas yang baru beberapa yang bisa dihitung, kemudian posyandu yang pos-posyandu yang itu yang bisa dibilang kurang memadai juga dan yang lainnya. Kemudian untuk fasilitas pendidikan yang belum memadai. Nah, kesadaran masyarakat Tambak Sari dalam pendidikan itu sangat tinggi, tapi untuk fasilitasnya ya ada salah satu indikator atau ada salah satu tempat pendidikan bisa disebut sekolah itu yang bisa dibilang cukup memprihatinkan gitu, dalam segi fasilitas gitu. Tapi untuk dalam segi potensi murid-muridnya alhamdulillah cerdas gitu. Karena kemudian banyak makan bandeng kayaknya Pak ya, banyak makan ikan. Nah kemudian yang selanjutnya itu masih ada masyarakat yang belum sejahtera, tadi yang seperti teman saya sebutkan. Untuk ada keluarga sejahtera 3, 2, 1 dan sejahtera yang mungkin yang menengah ke bawah. Kemudian pos daya vakum. Nah dulunya sebelum pos daya terbentuk itu ada pos daya yang telah dibuat, tapi bisa dibilang vakum atau mati suri. Nah kemudian kita lakukan solusi bersama. Kemudian untuk pemasaran produk yang belum luas. Keunggulan desa Tambak Sari itu UMKM-nya sangat banyak, tapi untuk dalam segi pemasaran secara global atau secara menyeluruhan itu kurang cukup memadai. Mungkin hanya ada pesanan-pesanan saja itu dari wilayah kecamatan kita saja. Kemudian belum tersedianya fasilitas kebersihan yang belum memadai. Nah, dulu waktu 1 minggu pertama saya kesini itu mau membuat tong sampah. Membuat tong sampah di setiap gang atau di setiap rukun warga. Tapi setelah ditanyakan ke pihak aparatur desa, ternyata belum ada pembuangan inti di daerah Tambak Sari itu, belum ada pembuangan inti. Jadi kita mengurungkan yang itu. Kenapa? Karena takutnya nanti sampahnya malah menguruk di depan rumah atau di depan rukun warga tersebut atau di gang tersebut. Itu kendala-kendala desa. Next. Nah, untuk solusi bersamanya yang alhamdulillah sudah kami lakukan bersama bapak-bapak dan ibu-ibu. Kenapa kita sebut ini solusi bersama? Karena bukan hanya dari pihak teman-teman KKN Unsika saja yang melakukan solusi ini. Semuanya yang kita lakukan untuk solusi masalah kendala desa itu pasti ada campur tangan dari pihak warga. Itu pasti. Yang pertama itu mungkin untuk kesehatan. Iya, untuk kesehatan dilakukan kerjasama dengan dinas kesehatan, peduli kesehatan gigi dan suntik polio yang dilakukan kemarin
di SD ini juga. Jadi apa namanya ya, kita mengadakan mengadakan peduli kesehatan gigi, kemudian dan bekerja sama dengan dinas kesehatan itu Suntik Lowyo. Tetap ada campur tangannya dengan pihak warga di sini, yaitu bapak-bapak dan ibu-ibu di sini dan dari dinas kesehatan. Kemudian untuk yang kedua itu dari segi pendidikan, membuat taman baca sebagai penunjang pendidikan. Nah, program ini yang sedang terlaksana sampai sekarang ini. Itu tempatnya di samping desa ya, di samping desa itu mungkin aula PMI ya Pak. Nah, itu kan aula kosong ya Pak, bisa disebut kosong ya, daripada tidak terpakai nantinya malah jadi kusam. Nanti kita akan jadikan tempat untuk atau taman baca untuk semua warga di situ. Jadi untuk dari segi pendidikannya ada. Kemudian mungkin untuk ibu-ibu yang mau baca-baca novel atau buku-buku mungkin bisa kita sampaikan di situ. Boleh itu. Kemudian next. Yang ketiga itu dari segi lingkungan. Nah, pemanfaatan taman mangrove untuk perbaikan ekonomi dan lingkungan. Jadi kita sudah melaksanakan tanam 1000 pohon, kemudian pembibitan mangrove ya, bisa pembibitan mangrove. Dan itu pun ada campur tangannya dari pihak warga gitu. Yang ditanam itu di dusun Sarakan ya, di dusun Sarakan ya. Di dusun Sarakan. Kemudian yang selanjutnya itu menghidupkan kembali Posdaya, membuat struktur Posdaya baru. Alhamdulillah sudah disahkan tadi oleh Bapak Semata sebagai perwakilan dari program. Itu pun pasti ada campur tangan dari warga dan pihak desa di sini. Karena kami tidak mau apa yang kita lakukan itu melebar jauh dari yang seharusnya di desa Pangsari. Karena kami sebisa mungkin melakukan koordinasi yang baik dari pihak desa dan pihak warga. Kemudian selanjutnya mengadakan pelatihan sosialisasi untuk UMKM. Mungkin ibu-ibu sudah diadakan sudah ikut serta dalam sosialisasi untuk UMKM. Nah, di situ tuh ada pematerinya sama ada pematerinya dan pemaparan materi tentang UMKM dalam segi perekonomian. Kemudian yang selanjutnya itu menghidupkan kembali bank sampah. Nah, untuk permasalahan sampah ini ternyata dahulu memang pernah ada yang namanya bank sampah yang dikomandoi oleh warga sekitar Taman Sari juga. Nah, setelah kita komunikasi, akhirnya kita bekerja sama untuk membuat atau menghidupkan kembali bank sampah. Itu solusi bersama dan tak lepas juga dari campur tangan masyarakat Taman Sari. Gitu. Nah, lelang kepedulian langsung aja ya. Nah, mungkin untuk selanjutnya itu materi selanjutnya Pak, yaitu tentang lelang kepedulian. Jadi mungkin bisa ikut di sini sama saya. Nah, untuk lelang kepedulian, jadi mungkin salah satu tujuan inti diadakannya sarjana itu salah satunya ini. Di antara inti yang lain kayak misalnya pemaparan program kerja kita dan solusi bersama yang telah kita lakukan. Salah satunya itu tentang lelang kepedulian. Tadi yang sudah disebutkan oleh Abayu tentang keluarga sejahtera 1, 2 dan prasejahtera. Itu kenapa ditandai dengan warna dan ada indikatornya? Karena nanti bisa mungkin tadi yang seperti Abayu katakan ada beberapa keluarga yang mampu tapi memang lebih baiknya ada campur tangan dari kita semua gitu, sebagai warga Taman Sari. Nah, untuk lelang kepedulian ini kami dari KKN Musika ingin mengajak saudara-saudari semua, bapak-bapak ibu semuanya untuk ikut dalam lelang kepedulian tersebut. Karena tadi yang saya sebutkan, kita semua tidak ingin ada miskomunikasi dan kita selalu mengadakan acara itu dengan ada campur tangan dari warga desa Taman Sari untuk meminimalisir miskomunikasi. Untuk lelang kepedulian ini pertama untuk taman baca. Untuk taman baca itu kita membutuhkan fasilitas kayak seperti buku. Nah, untuk dari teman-teman KKN sudah sudah bukan minimalkan bahasanya atau sudah memberikan buku
berupa buku, untuk konsiderasi berupa buku kepada untuk taman baca ini. Tapi memang belum terkirim bukunya, lagi dalam perjalanan, mungkin besok bukunya akan datang seperti itu. Nah, mungkin dari ibu-ibu, dari bapak-bapak ingin mengisikan sedikit kepeduliannya, bisa dibentukkan dengan fasilitas ataupun materi seperti itu. Nanti akan kita jembatani gitu, antara lagi ini dan lagi ini untuk dalam kepedulian tersebut. Ini dari dalam segi pendidikan. Nah, kemudian untuk dalam segi lingkungan, bisa intinya pokoknya kalau misalkan bapak-bapak dan ibu ingin mengisikan sedikit banyaknya dalam kepeduliannya, bisa nanti kita jembatani gitu. Nah, untuk KKN Mujina sendiri kita sudah memberikan semen 1 sak dan untuk membuat tubuh pelang, dan pelang tersebut alhamdulillah sudah ada di posko, tinggal pemasangan, dan itu pun nanti kita minta perizinan dari desa karena mungkin untuk wilayah agak sedikit sensitif gitu ya. Nanti takutnya ada miskomunikasi, nanti mungkin minta bantuan dari pihak desa untuk mendampingi kita untuk memasang pelang tersebut. Kemudian untuk sudah informasi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, pos daya kita itu namanya pos daya Bandeng Bahari, Sejahtera Bahari, pos daya Sejahtera Bahari. Dan di pelang tersebut kita menamakan desa ini Desa Tambak Sari, Kampung Bandeng Bahari. Nah, itu kenapa disebut Kampung Bandeng Bahari? Karena produk utama kita, produk unggulan kita bandeng. Bahari tersebut diambil dari kata pos daya, dan bahari itu kan biasanya disebut dengan laut. Nah, produksi laut juga ada kayak semacam rumput laut dan terasi. Udang. Oh, tidak. Ada rebon. Tapi dia nanti diolah jadi terasi. Seperti itu. Untuk UMKM juga sudah kita bikin blog ya. Untuk UMKM sudah dibikin blog. Nanti mungkin ketua Posdaya yang memegang adminnya, yang memegang blog tersebut. Jadi ada apapun yang masuk ke Posdaya, yang mesen-mesen kayak gitu, nanti bisa dihubungi ke ketua Posdaya yang nanti akan memberikan. Nah, kembali lagi ke dalam kepedulian Bu, Pak. Dari kami sudah karena kami sendiri dari KKN Musika jujur tidak mampu untuk memberikan secara materi ataupun yang berbentuk yang bisa dipergunakan gitu, karena kami di sini ya bisa agak anak KKN gitu. Kemudian ya untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang misalkan ada yang mau mengisikan kepeduliannya, dipersilakan kepada kami, nanti kita mobilisasi, nanti kita menjadikannya adalah kepedulian 1 dan mungkin ada tambahan? Boleh, mau menambahkan sedikit. Mungkin tadi setelah dipaparkan oleh Kang Suban, rekan saya, mengenai ini dulu mengulas sedikit tentang tentang hasil-hasil yang telah kami lakukan dari bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lingkungan. Nah, mengapa disebut kembali di kehidupan yang kembali Posdaya? Ya, tujuannya nggak lain untuk melanjutkan setelah program tersebut, setelah kami bahasanya hengkang gitu atau sudah selesai bertugas di sini. Maka dari itu ya diharapkan buat masyarakat partisipasinya yang terutama untuk melanjutkan, misalkan sebagai contoh ini, kami itu mempunyai program penanaman 1000 pohon. Karena jumlah kami yang hanya 24 orang dan waktu kami 1 bulan, tentunya kan tidak bisa. Maka diharapkan dengan diberdirikannya Posdaya, khususnya bidang lingkungan tersebut bisa kembali melanjutkan hingga tercapai 1000 bahkan lebih, agar nantinya desa ini pun ya tidak terkena abrasi dan bencana-bencana alam lainnya. Kembali ke Posdaya ini, ke lelang kepedulian. Setelah dikatakan oleh rekan Suban tadi bahwa kami di sini sebagai penjembatan gitu kan, untuk mengajak masyarakat untuk membangun taman baca gitu kan, baik dari anak sekolah hingga bapak-bapak ibu-ibu pun nanti insya Allah diusahakan punya ada. Maka dari itu kami mengajak masyarakat gitu kan untuk berpartisipasi mewujudkan gitu kan di taman baca tersebut, walaupun tidak dalam bentuk biaya, misalkan bagi ada bapak-bapak ibu-ibu yang mempunyai
material atau untuk kayu misalkan untuk dibikin rak buku gitu kan bisa disumbangkan dan nanti kami kerjakan gitu. Jadi sumbangan yang kami butuhkan di sini bukan hanya modal saja, gitu kan, melainkan materi berupa bahan baku dan tenaga pun kami sangat butuhkan gitu, untuk melancarkan program tersebut agar anak-anak desa Tambak Sari itu mempunyai tempat main yang dikatakan mungkin untuk menambah wawasan juga gitu. Gitu aja terus balik. Iya, jadi itu sekali lagi itu dalam segi dalam kemudian dalam Taman Bahasa atau untuk bisa dibilang untuk seluruh warga masyarakat Tambak Sari. Nah, adapun kalau misalkan bapak-bapak dan ibu-ibu mau bahasanya menyumbangkan untuk secara pribadi ke pribadi orang tersebut bisa juga. Misalkan tadi disebut ada keluarga prasejahtera berapa keluarga gitu, ada berapa keluarga prasejahtera. Mungkin dari ibu-ibu dan bapak-bapak yang mau misalkan menyumbangkan baju anak yang anaknya misalkan udah lulus nih, ada baju sekolahnya, itu nanti kita sumbangkan, nanti yang tidak terpakai nanti kita kasihkan seperti itu. Atau misalkan kalau misalkan ada tadi ada yang misalkan kerja di material atau punya material, kemudian ada tetangga ya yang rumahnya agak sedikit punten gitu ya Pak, sedikit tidak layak, misalkan masih tanah apa nanti bisa menyumbangkan itu, nanti kita kasihkan, kita bantu membangun. Untuk lelang kepedulian ini tadi yang saya sebutkan kembali lagi, tidak hanya dalam segi tidak hanya dalam segi materi, bisa di dalam segi barang ataupun yang lain. Dan tidak hanya terfokuskan kepada apa yang kami paparkan sekarang. Bisa misalkan tetangga saya mungkin kekurangan dalam hal apa, misalkan saya mau menyumbangkan sedikit ini, tolong nanti mereka nanti kita sampaikan. Seperti intinya ya, untuk lelang kemudian ini intinya sih seperti ini simpelnya Pak ya, mungkin agak sedikit ribet. Intinya yang keluarga sejahtera, yang merasa keluarga sejahtera dan mereka melihat ada keluarga yang tidak sejahtera, bisa menyumbangkan sedikit kepedulian dalam hal apapun kepada keluarga tersebut. Nah, nanti kami sebagai mahasiswa KKMK jadi fasilitator, jadi yang menyalurkan gitu. Dan sekali lagi tidak lepas tangan dari warga Tambak Sari, nanti kita pasti ada perwakilannya seperti itu. Ya. Terkait permasalahan yang tadi ada bicarakan, itu kan saya lihat yang di center oleh fokus itu tadi saya lihat itu gedung PMI yang sudah tidak terpakai, sebenarnya terpakai karena itu bila mana musim barat atau bila mana musim hujan, warga dusun Cilara dan P06 yaitu Kampung Serani biasanya mereka sudah tinggal di situ dan juga saya sangat berterima kasih sekali karena atas keperluan adik-adik juga sumbangsi adik-adik bisa membantu akan membantu ini taman baca tersebut. Jadi gini adik-adik, untuk buku, permasalahan buku ini kan taman baca biasanya rupanya pertama buku karena terkait dengan bacaan. Kami di Desa Tambak Sari itu ada perpustakaan di Desa Tambak Sari. Mungkin perpustakaan tersebut akan kami alihkan bila mana adik-adik akan mengalihkan taman baca ini besok-besok akan kami alihkan taman baca tersebut. Karena kalau nggak salah banyak sekali buku yang harus dibaca oleh adik-adik kita ataupun anak-anak kita akan pindahkan ke situ. Dan terkait lelang kepedulian tersebut ya minimal kami menghimbau karena emang musim pacaklik, tapi kembali lagi karena itu tentang kepedulian dan insya Allah kami pihak Desa Tambak Sari pun akan membantu. Mungkin untuk materinya yang dipaparkan sekian. Jadi untuk di
diskusi lebih lanjutnya gitu kan mengenai tindak lanjutnya. Ya mari kita diskusikan, mungkin ada yang bapak-bapak atau ibu-ibu mau tanyakan, kami persilahkan. Ya, mungkin Pak kita buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya, wabil khusus kepada adik-adik. Alhamdulillah, desa kita ini hampir setiap tahun kedatangan mahasiswa. Bukannya mungkin tahu permasalahannya ataupun gimana, yang jelas hampir tiap tahun yang dari Unisika itu seringlah datang ke desa kita ini. Ya mungkin tahu masyarakatnya ramah, tahu memang keadaan desanya kurang lucu atau gimana ya, yang jelas seperti itu. Dulu juga yang dibahas masalah CSR juga dibentuk, cuman lagi-lagi waktu itu saya mengutarakan tolong, karena dilibatkan masalah pemuda di sini, yang dilibatkan itu cuman kata saya jangan sampai tukcing gitu. Tapi ternyata sampai sekarang ya seperti itulah. Nah ini yang selanjutnya, masalah ini mungkin ada sudah menyurvei segala macam keadaan desa Tambak saya selama kurang 1 bulan. Saya akan bahas yang akan bertanya masalah tentang kendala desa. Barangkali setelah dipelajari AD, karena masyarakat ini adalah banyak yang awam, dan memang kebetulan juga saya adalah alumni Unisika tahun 2004. Jadi yang pertama mengenai masalah kesehatan belum memadai, kemudian fasilitas pendidikan juga belum memadai, masih banyak masyarakat belum sejahtera, kemudian pos daya yang vakum, kemudian pemasaran produksi yang belum luas, kemudian belum tersedianya fasilitas kebersihan yang memadai. Untuk mengatasi hal ini mungkin karena ini anak muda biasanya pemikirannya cemerlang lah gitu ya dibanding dengan orang tua. Untuk poin pertama, gimana caranya supaya untuk mengatasi masalah itu yang pertama. Artinya ya kita gimana cara untuk memecahkan masalah yang pertama, ke-1 dan ke-2 kemudian sampai ke-6 gitu. Karena masyarakat ini perlu mendapat pencerahan gitu. Jadi kan masyarakat sudah tahu masalah ini solusinya gimana supaya masyarakat itu tahu kekurangan ini dan cara memecahkannya gimana. Kemudian ke depannya harus bagaimana gitu agar ada perubahan gitu setelah ditinggal oleh mahasiswa gitu. Pertama dari segi kesehatan, kemudian pendidikan, kemudian masyarakat yang belum sejahtera, kemudian pemasaran produksi. Ini produksi mungkin produksi apa ini yang perlu itu? Pemasaran yang di bidang apa itu, di bidang mau ke masalah mau di orang tarasi gitu benar. Dari lauk insya Allah boleh tamu sudah lancar lah masalah ya. Kemudian fasilitas kebersihan memang ini belum sadar ya, kita lihat aja dari saluran air yang dari pengakaran sampai ke sini itu dipakai dari pengakaran lah, dipakai cuci ya, kadang-kadang dipakai mandi, cuman kebersihannya belum bisa disadarkan masyarakat itu. Kadang-kala yang di situ buang berak, yang di sininya adalah nyuci. Kadang membuang apa tuh bangkai enak aja ke kali itu. Nah untuk ya seperti itu, bagaimana itu solusi dari mahasiswa nanti akan disampaikan kepada masyarakat. Mungkin itulah masukan. Jadi minta jalan keluarnya atau solusinya untuk mengatasi masalah ini. Setiap kendala ada solusinya.
barangkali ini dari pemikiran mungkin yang cerdas gitu. Itu aja mungkin sementara. Terima kasih Pak. Mungkin di mau terlebih dahulu ya Pak. Iya. Kita terlebih dahulu. Mungkin ada satu lagi pertanyaan dari Bapak Ibu. Eta presta bandang sahureun tah. Ada Bu. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin akan langsung kami jawab sebisanya gitu Pak. Presta bandang. Ya, terima kasih Pak Bapak Masud ya Pak Masud atas pertanyaannya. Untuk kendala desa dan indikator atau kendala yaitu tentang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, budaya, sama pemasukan produk dan kebersihan. Nah untuk fasilitas kesehatan ini kami masih berjalan nih Pak, bersosialisasi dengan pihak puskesmas. Itu dalam atau pihak puskesmas masih berjalan. Jadi akan mengadakan kerjasama. Insya Allah kalau misalkan itu pun terrealisasi kepada pihak puskesmas atau dari pihak kesehatan itu sendiri. Karena memang agak sulit gitu Pak. Nah, tapi kembali lagi kepada kesadaran masyarakat sendiri Pak. Untuk masalah kayak misalkan MCK di kali, terus namanya buang sampah sembarangan, itu pasti kembali lagi kepada kesadaran masyarakat sendiri. Itu tidak bisa kami sendiri di sini tidak bisa 100% mendorong masyarakat agar jangan melakukan seperti itu, jangan melakukan seperti itu, karena kami tidak selamanya di sini gitu. Kami 1 bulan itu saya rasa sangat kurang. Kalau misalkan untuk menjalankan semua program kerja yang kami buat, 1 bulan itu rasa kurang. Gitu. Makanya dari pihak MCK juga ada yang untuk penyesuaian itu hanya ruang wilayah yang ada di tempat aja, karena memang luas wilayah Tambak Sari itu kan luas dan rumah-rumahnya yang besar. Itu karena untuk penyesuaian saja saya kira 1 bulan juga cukup gitu. Kalau misalkan untuk semuanya. Jadi kalau misalkan kembali lagi kesadaran masyarakat ada di Tambak Sari sendiri. Untuk membuang sampah dan mencuci kampusnya. Kemudian untuk fasilitas pendidikannya, yaitu kita buat taman baca, itu solusi bersamanya, salah satu solusi bersamanya. Kemudian untuk sebenarnya kita ada beberapa kegiatan untuk solusi pendidikan. Pertama itu membuat taman baca, yang kedua kita mengadakan proses belajar mengajar di MTS Al-Ikhlas. Jadi kita sumbangsi dalam segi mungkin keilmuan yang kita tahu dari kampus, kita aplikasikan di SMP tersebut, karena memang di situ yang sangat kekurangan sumber daya pengajarnya. Makanya kita masuk ke ranah tersebut untuk membantu selama 1 bulan. Dan insya Allah kami akan memberikan cenderamata. Dan cenderamata itu bukan hanya sebagai cenderamata, tapi insya Allah akan berguna ke depannya. Kemudian untuk yang sejahtera, nah masyarakat masih ada masyarakat yang sejahtera. Nah, solusi bersamanya itu di sini, Pak. Solusi bersama yang kami buat itu, yang teman-teman KKN buat itu di sini, di dalam kemudian ini. Ini yang ini salah satu menjadi solusi bersama kami. Gitu. Untuk keluarga yang masih belum sejahtera, di sini salah satunya kita sedikit membantu lah dengan adanya lelang kepedulian ini. Nah, kita bekerja sama untuk membantu masyarakat yang masih belum sejahtera. Karena ya saya kira sih daerah Tambak Sari itu orang-orangnya alhamdulillah sejahtera. Kebanyakan juragan empang, jadi ya ada sedikit warga yang indikator yang belum sejahtera. Seperti itu. Jadi salah satu solusinya itu di sini acara hari ini, dalam kemudian hari ini untuk yang poin 3. Nah, untuk poin yang keempat itu maksudnya yang vakum. Jadi memang tadi saya juga tidak ingin seperti KKN yang sebelumnya yang hanya membuat kemudian meninggalkan. Nah, kami membentuk pusdaya kembali yang telah vakum itu, kemudian membuat salah satu solusi membuat blog. Nah, blog itu selalu program kerja jangka panjang.
kita bukan hanya membuat posdaya kemudian terpilih ketuanya sudah ditinggalkan. Tidak, tetapi kita membuat struktur posdaya kembali, membuat struktur posdaya kembali, terpilih ketua dan struktur organisasinya, kemudian kita mengadakan program kerja yang untuk jangka panjang. Jadi tidak ada kayak katanya posdaya misalkan hanya dibutuh saja, tidak ada. Toh ada gitu. Program kerjanya, salah satunya di blog tersebut. Gitu. Yang untuk poin kelima itu sangat bersinambungan, sangat nyambung dengan posdaya. Jadi pemasaran produk yang belum luas itu ditampung oleh posdaya. Jadi yang memegang blog tersebut itu posdaya. Jadi dalam segi pemasaran memang untuk dari segi pemasaran Bandeng sudah cukup luas. Tapi di blog, kalau di blog tersebut kan siapapun bisa melihat. Nah, nanti bisa misalkan ada pesanan. Kemudian bisa dipesan dalam skala banyak. Bisa kalau di blog tersebut. Karena kita bikin sesuatu yang menarik di blog tersebut. Nah, kemudian untuk blognya misalkan di contoh blog tersebut kita misalkan saya tidak tahu apa-apa tentang pemasaran atau pengolahan bandeng. Saya iseng-iseng masuk ke Google, masuk ke blog, ketik cara memproduksi bandeng atau olahan bandeng. Nah, nanti salah satu yang muncul di blog tersebut ada blog yang di Tambak Sari. Nah, nanti kalau misalkan daya tariknya ini nih kayaknya nih olahan bandeng yang cukup unik atau misalkan belum ada, diklik bisa nanti di situ ada nomor telepon, bisa dipesan, baru nanti disebarkan ke itu dalam segi mungkin untuk pemasarannya kita di sini menggunakan secara pemasaran global atau dalam jangka skala yang lebih luas seperti itu. Karena yang masih belum banyak tahu gitu kalau di sini tuh ternyata ada akar kelapa yang terbuat dari bandeng gitu. Makanan-makanan yang sekiranya ini manis harusnya tapi dibuat dari bandeng gitu. Itu salah satu daya tarik sendiri. Kemudian untuk poin selanjutnya, misalnya fasilitas kebersihan yang memadai. Itu pun kembali lagi kepada dalam program tersebut. Nanti kita misalkan ada yang menyumbang berapa semen misalkan nanti kita buat barang-barang seperti itu untuk fasilitas kebersihan yang belum memadai. Gitu. Ya. Jadi untuk pertanyaan Bapak Masud ya, bagaimana sih solusi dari ke-6 poin tersebut? Sebenarnya solusinya itu dijawab oleh nomor 4, yaitu posdaya. Nah, posdaya itu apa sih? Mungkin masih banyak yang belum tahu ya. Posdaya itu apa? Posdaya itu adalah pos pemberdayaan keluarga. Dengan dibentuknya posdaya ini bukan lembaga yang mengikat kepada kementerian, bukan juga ada di bawah naungan desa, tapi posdaya ini adalah murni gitu, kumpulan masyarakat yang mempunyai jiwa sosial untuk membangun desanya sendiri. Jadi si posdaya ini adalah dari masyarakat dan untuk masyarakat. Nah, siapa aja sih anggota posdaya? Anggota posdaya itu yang pertama ada di struktur organisasi yang telah dipaparkan tadi saat pengukuhan. Yang kedua, anggota dari posdaya itu adalah keseluruhan warga masyarakat dari yang muda sampai yang lansia di Desa Tambak Sari itu merupakan anggota posdaya. Nah, untuk solusinya gimana? Ya kita mungkin nanti bakal lebih banyaknya memberikan informasi atau masukan lebih banyaknya paling ke ketua posdayanya Kang Firman, karena beliaulah ketuanya yang nanti akan menggerakkan produk posdaya di Desa Tambak Sari ini. Misalnya sebagai contoh gitu kan, untuk fasilitas kesehatan yang belum memadai gitu ya, nanti masyarakat dari desa sini bisa sedikit yang mungkin ingin berpartisipasi kan, bisa jadi membantu bidan-bidan desa gitu kan untuk menimbang-nimbang anak bayi gitu kan, memberikan bantuan imunisasi supaya bidan tuh soalnya kan kalau bidannya satu gitu, keluarga desanya luas, dia tuh nggak bakal mencakup, maka dibutuhkan anggota posdaya yang rela gitu kan, yang ingin mengembangkan desanya, berpartisipasi terjun langsung membantu bidan desa untuk melakukan program kesehatan. Misalkan jadi inti dari posdaya ini yang kami targetkan tuh sebenarnya dari bidang ekonomi dulu, karena semua program itu kan modal utamanya kan
uang ya, kalau kata bahasa kasarnya mah gitu kan. Setiap program itu kan berjalan karena ada uang. Makanya kami bakal lebih menekankan kepada bidang ekonomi, khususnya misalkan di Bandung itu kan kita nanti tingkatkan produksinya, tingkatkan pemasarannya kan, akses pemasarannya. Misalkan saya pun pulang ke Karawang bawa Bandung 20 apa ya, 20 ekor gitu kan, nanti disebarin kan, nanti kan pada nanya itu enak banget, beli di mana sih gitu kan, kita rekomendasikan ke Tambak Sari gitu kan. Nanti karena promosi yang paling bagus itu adalah lewat mulut ke mulut gitu dalam ekonomi itu. Maka nanti kita akan mencoba ini mungkin rapat lagi dengan Ketua Posdaya untuk membuat program jangka panjang, yang program yang terarah gitu agar jelas, dan dananya pun nanti kita usahakan gitu kita bantu tembuskan untuk CSR dari Pertamina. Nanti setelah Posdaya itu di bidang ekonomi berkembang itu kan modal terkumpul, lalu untuk maka setelah uang banyak akan bisa menjalankan program-program yang lainnya gitu di bidang lainnya, begitu kurang lebihnya. Mungkin segitu aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit aja tambahan solusi mungkin dari yang tadi dibicarakan sama Bayu. Lanjutin aja, memang benar gimana solusinya, salah satunya tadi dari Posdaya. Makanya kami titip banget untuk ketua terpilih kalau bisa setiap minggu atau 2 minggu sekali itu mengadakan rapat rutin, mengundang penasihat-penasihat desa, sharing-sharing, itu jangan sampai dilupakan, karena kalau misalnya nggak ada kegiatan seperti itu, anggota merasa tidak dianggap, dan kemudian akan selesai, akan nggak bakal berjalan lagi. Karena vakum lagi, karena kami melihat potensi di Tambak Sari ini sangat besar. Kemarin juga dari kami ada yang membawa ini ya, sate bandeng ke Karawang sekitar 20 ekor, terus ada juga yang bawa lagi, dan mereka banyak yang bicara kalau enak, kalau di Banten itu 30.000 ya harganya, ini cuma 16.000. Dari sisi saja kita sudah bisa melihat kalau memang potensinya sudah besar. Terus juga dinas koperasi kalau membicarakan soal permodalan, kami sudah bicara dengan dinas koperasi, mereka siap untuk membantu permodalan asalkan memang ada tanggung jawabnya, apalagi desa sudah mendukung. Dan kami juga berharap sama warga di sini, segala tindakan yang dilakukan oleh Posdaya mohon didukung, mohon dibantu, karena Posdaya memang harusnya dilaksanakan oleh bersama. Terus juga untuk lingkungan di Tambak Sari itu kan wilayah pantai ya, kalaupun memang bisa ada dana atau lebih kedepannya seperti apa, lebih dikaji lagi apa yang bisa menjadi tolak ukur pembangunan Tambak Sari. Kalau misalnya pantai bisa dijadikan misalnya tempat pariwisata, otomatis UMKM di sini bakal bangkit, semua oleh-oleh bisa lewat sini. Terus juga Karawang itu center Bandung dan Jakarta. Jadi kalau memang di puncak Bogor macet, Karawang bisa menjadi pilihan pariwisata yang baik. Kalau memang bisa ada jalan bagus menuju pantai, nanti kalau misalnya kalau ada dana, itu kan bisa membuat Tambak Sari lebih maju, UMKM-nya lebih berkembang. Terus juga istilahnya yang tadinya pantai itu gratis, bisalah 10.000 masuk pantai, istilahnya seperti itu. Kalau memang mau dikaji lagi, dipikirkan lagi oleh Posdaya dan pihak desa gitu. Jadi lebih sering-sering lah mengkaji lagi untuk Posdayanya. Soalnya memang itu solusinya yang kami berikan, yang kami tinggalkan untuk desa Tambak Sari. Selain itu kami cuma gosok gigi, mengadakan portfolio, yaitu mah maksudnya ya belum seberapa, kami menitipkan untuk Posdayanya gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bapak dan ibu-ibu untuk waktunya. Mungkin sekian dari kami ya, dari saya dan Bayu untuk pemaparan materi. Mungkin akan dikembalikan lagi kepada MC atau pembawa acara. Sekian dari kami. Saya tutup. Ulul wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gosyeng Gus. Gosyeng Gus. Aduh. Buru-buru karut batuk wae. Untuk mempersingkat waktu ya, sudah semakin menindaklanjuti tadi terkait tentang dalam kepedulian yang memfokuskan yang pendidikan, yaitu pembuatan taman baca. Sekiranya di sini apa ya, bapak-bapak atau ibu yang di sini gitu yang bisa menjadi apa ya, donatur gitu, barang atau bentuk dana, bisa mungkin mengajukan dirinya gitu, atau bisa merekomendasikan siapa gitu yang bisa menjadi untuk apa ya, kelancaran adanya pembuatan taman baca gitu. Karena kalau misalkan hanya mengandalkan mahasiswa sendiri dengan keterbatasan tenaga gitu, juga dari segi materi atau modal, nanti apa sih namanya, selesainya itu atau hasilnya mungkin kurang bisa memuaskan gitu kan. Ini kami di sini tadi gitu kepada para perwakilan warga desa Taman bahwa di sini itu kami hanya memfasilitasi gitu kesadaran dari para warga gitu. Ayo ngajak gitu, mau kan gitu kan buat taman baca gitu. Kalau misalkan memang hari ini tidak bisa sampai kesimpulan gitu, siapa-siapanya yang bersedia gitu tersebut bisa mungkin datang ke posko kami gitu. Karena berhubung waktu kami di sini cuma tinggal beberapa hari ya, mungkin waktu kami persilakan mungkin ke para bapak-bapak dan ibu sekalian. Gini aja memperjelas dari pembicaraan dari mahasiswa ya, saya menggarisbawahi mahasiswa teh karek ngadamel taman baca atau istilahnya perpustakaan. Tidak ngabang mata perpustakaan perlu bantuan. Sekarang inti nama bantuan segala macam lah, terutama dana ataupun barang lah. Untuk itu mengajak kepada masyarakat gitu. Sudi kiranya untuk terbentuknya masalah perpustakaan. Kemarin bangunan mari nyumbang dari duit tangga, barang tangga, itu penting perpustakaan di desa orang terwujud gitu. Mahasiswa memfasilitasi, ngajak di mana anjing atau kaluarga berayat ketinggalan terus masyarakat. Tuh maksudnya mak itu. Jadi atas ke gitu upami sempat aya kanggo mengeluarkan sumbangsina nya tiasa sumbing ka posko mahasiswa diantos sumbingan anak gitu. Jadi ngajak kasadayana supados eta masalah perpustakaan di desa urang. Saur Pak Sekdes tadi masalah buku tersedia terus ya masalah ini kan tinggal menambah paling alat-alat kan kayak kanggo rak buku, kanggo supados kayak orang jadi masyarakat orang